Pak Pendeta pernah mengatakan, siapa yang percaya Yesus pasti masuk surga, yang tidak percaya masuk neraka. Lalu bagaimana dengan perkataan Yesus, bukan mereka yang berteriak Tuhan, Tuhan yang masuk surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa? Mohon penjelasan dari Pak Pendeta. Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Memang saudara ya, yang percaya Yesus masuk surga, yang tidak percaya Yesus masuk neraka. Tapi apakah ayat ini bisa dipakai untuk mengatakan bahwa orang yang tidak percaya Yesus pun bisa masuk surga asal melakukan kehendak Bapa yang di surga? Menurut saya tidak bisa. Orang yang tidak percaya Yesus tidak bisa masuk surga. Nah, bagaimana kalau mereka melakukan kehendak Bapa yang di surga? Tidak bisa, saudara. Nanti saya jelaskan itu. Tapi pertama-tama saudara perlu tahu bahwa konteks ayat ini, Matius pasal 7 itu bicara tentang nabi-nabi palsu. Itu mulai dari ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka serigala yang buas. Lalu ayat yang ke-22 ini menjelaskan tentang nabi palsu itu. Saudara tanyakan ayat 21, ini ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Nah, ini berarti kan mereka memang nabi palsu, karena mereka bisa buat mujizat, bisa usir setan, bisa membuat mujizat dan sebagainya. Tapi ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi orang-orang ini jahat. Mereka nabi palsu dan mereka jahat. Nah, nabi-nabi palsu ini jelas bukan orang-orang percaya. Karena kalau mereka orang percaya, mustahil Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kalau Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, memang mereka tidak pernah jadi orang percaya. Jadi kejahatan mereka itu sebagai bukti bahwa mereka bukan orang beriman. Ya, jadi konteksnya dari sini tidak bisa kita lalu mengartikan bahwa orang-orang yang tidak percaya itu lalu bisa melakukan kehendak Bapa dan masuk surga. Tidak bisa. Juga saudara ya, jika orang melakukan kehendak Bapa, kalau tadi kejahatan itu sebagai bukti bahwa orang bukan orang beriman, maka orang melakukan kehendak Bapa itu sebagai bukti bahwa dia orang beriman. Nah, jikalau orang tidak percaya pada Yesus, dia tidak mungkin bisa melakukan kehendak Bapa dalam arti berbuat baik. Mengapa? Karena Alkitab berkata, semua orang yang tidak beriman, semua orang yang tidak percaya, sebenarnya tidak bisa berbuat baik sama sekali. Dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Terutama ayat yang ke-12. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi orang-orang berdosa di luar Kristus itu tidak ada yang berbuat baik. Bagaimana bisa ada orang yang melakukan kehendak Bapa? Jadi jelas tidak memungkinkan. Roma pasal 14 ayat 23b, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kalau mereka tidak beriman, mereka tidak mungkin bisa melakukan kehendak Bapa. Karena apa? Karena segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Yang mereka kerjakan hanya dosa, dosa, dosa. Dan karena itu tidak bisa seorang yang tidak beriman pada Yesus itu bisa melakukan kehendak Bapa dan berkenan kepada Dia. Dengan demikian maka semua orang yang tidak percaya pada Yesus tetap akan masuk neraka.